Shalom saudara terkasih. Mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari 2 Korin pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kehadiran roh Allah di dunia ini adalah membuat kita merdeka dari kehidupan daging, di mana roh itu telah mengajari kita tentang kehendak Allah dan juga kepribadian Allah di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Maka bila dikatakan kehadiran Roh Kudus itu adalah untuk menyelesaikan masalah kehidupan kedagingan kita di dunia ini, di mana ketika kita hidup dan terpisah dari Tuhan akibat dosa, keinginan daginglah yang selalu menggerogoti kehidupan kita, sehingga kita tidak mengerti dan tidak mau melakukan akan kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian saudaraku, bila kita berbicara masalah kemerdekaan, hal itu adalah impian dari setiap orang di dunia ini. Baik kemerdekaan itu secara negara, baik kemerdekaan itu secara kehidupan duniawi kita, agar kita terbebas dari kungkungan atau genggaman seseorang. Maka dengan demikian saudaraku, apakah yang boleh dikerjakan oleh roh itu dalam kehidupan kita? Yaitu memberikan kepada kita kebebasan dari perbudakan dosa. Semua orang telah berdosa. Semua orang di dunia ini sering hidup seturut dengan keinginan dagingnya. Dan perbudakan dosa itu membuat kita menderita dan jatuh kepada kematian untuk selama-lamanya. Maka dikatakan kehidupan orang yang hidup di dalam dosa, upahnya adalah maut. Dan dikatakan itu dalam kehidupan kita adalah neraka. Dengan demikian saudaraku, bila orang itu sudah hidup di dalam roh yang dari Tuhan, hidupnya telah bebas dari penghukuman dosa, bebas dari penghukuman Allah. Maka bila Paulus mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi di dalam kenyataannya oleh roh Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, kita sudah hidup di dalam kasih karunia yang kekekalan adalah upah dari penderitaan dari Kristus. Maka kehidupan itu sudah menjadi milik kita yang sesungguhnya. Maka ketika itu sudah menjadi milik kita, apa yang harus kita lakukan? Memberikan hidup yang telah dimerdekakan itu menjadi pengikut Kristus. Melakukan seperti apa yang sudah diserukan Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat pilihannya. Dan saudaraku yang kekasih, bila roh Tuhan itu ada dalam diri kita, sudah barang tentu hidup kita terbuka untuk mengakui setiap kesalahan kita. Dan roh itu akan mengajari apa yang pantas kita lakukan sebagai orang Kristen. Bahwa kita bukan hanya diselamatkan dari perbudakan dosa, tetapi kita sudah diampuni dari setiap kesalahan kita. Tetapi dengan catatan saudaraku, bila kita mengakuinya di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Jangan ada pengakuan yang semu. Jangan ada pengakuan yang dibuat-buat. Tetapi pengakuan itu harus disertai dengan perbuatan dan juga hidup yang benar dan bersih di hadapannya. Lakukan itu. Hidupi firman Tuhan. Maka bebaslah engkau dari perbudakan kehidupan daging. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan.
karena Engkau telah memberikan roh-Mu kepada kami untuk mengajari kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan setiap firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kiranya roh-Mu yang kudus yang mengajari kami, agar kami menjadi orang yang terbebas dari keinginan-keinginan daging kami untuk hidup seturut dengan kehendak Kristus selama kami di dunia ini, agar kami memperoleh keselamatan baik di surga dan juga selama kami di dunia ini. Kami akan menjalani hidup kami bersama-Mu ya Tuhan Allah. Engkaulah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati menyertai kita. Horas.